Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Tada! Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin mini tar yang super mudah kayak gini. Caranya sangat mudah dan bikin mini tar ini nggak perlu pakai pengembang apapun. Nah gimana? Udah penasaran belum sama mini tar yang sangat mudah bikinnya ini dan juga tidak memakai pengembang sama sekali? Buat yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke cara bikin mini tarnya, jangan lupa subscribe dulu channel Dasilva Raditya dan nyalain loncengnya supaya teman-teman dapetin notifikasi video terbaru di channel Dasilva Raditya. Terima kasih. Pertama yang akan kita lakukan adalah melelehkan butternya terlebih dulu. Nah, kalau misalkan nggak ada butter, bisa menggunakan margarin. Di sini udah saya siapin 20 gram butter dan ini akan saya lelehkan dengan cara ditim seperti ini. Jadi bagian bawah yang langsung terkena panas itu kita rendam aja dengan air, margarinnya seperti ini. Kalau udah mulai mencair, langsung aja kita angkat, kita sisihkan. Langkah selanjutnya di sini akan kita ayak bahan keringnya. Yang pertama di sini ada 70 gram tepung terigu protein rendah. Kita ayak bersama dengan 20 gram coklat bubuk. Kita ayak supaya benar-benar mencegah tidak ada bahan kering yang bergerindil, jadi nanti susah untuk dicampur. Kalau misalkan ada yang bergerindil, biar kita tekan-tekan, pokoknya jangan sampai ada yang dibuang. Nah, kalau udah, kemudian bahan keringnya ini akan kita sisihkan terlebih dulu. Kemudian di sini udah saya siapin 4 butir telur utuh dan telurnya ini akan kita pisahin antara kuning dan putihnya. Ada banyak cara untuk memisahkan putih dan kuningnya. Yang pertama bisa menggunakan tangan seperti ini, tapi pastikan tangannya benar-benar bersih ya. Selain menggunakan tangan, teman-teman bisa menggunakan cangkangnya seperti ini. Dan wadah putih telurnya ini jangan sampai ada minyak, air maupun kuning telurnya. Nanti jadinya nggak mengembang untuk putih telurnya. Oke, selanjutnya di sini akan saya sisihkan kuning telurnya. Kita olah untuk bahan putih telurnya. Udah saya siapin 100 gram gula pasir, lalu ini akan kita mixer dengan kecepatan sedang hingga stiff peak. Kalau udah mulai mengembang seperti ini sedikit aja, kemudian ini bisa kita masukkan gula pasir yang udah kita siapin tadi sebanyak 100 gram. Kita masukkan gula pasirnya secara bertahap. Di sini akan saya bagi menjadi 3 tahap. Tujuannya supaya gulanya itu mudah larut, serta nanti adonannya itu nggak ambles, nggak terlalu berat karena ketimpa gula pasir. Intinya setelah masuk sepertiga bagian pertama gula pasir, langsung aja di mixer sebentar. Kalau udah masuk semuanya, kita mixer terus sampai stiff peak. Kita lihat dulu kalau seperti ini. Nah, seperti ini masih belum ya. Ini masih terlalu lentur. Kita mixer lagi kurang lebih ini sekitar 4 menitan. Saya menggunakan kecepatan 2 untuk mixer saya. Nanti hasilnya dia akan seperti ini. Dia berjambul, bukan tegak lurus, bukan juga yang terkulai banget, tapi agak sedikit runcing. Kalau udah seperti ini, baru ini bisa kita masukkan satu persatu kuning telur yang udah kita pisahin tadi. Kita masukin satu persatu sambil kita mixer dengan kecepatan yang paling kecil. Di sini saya menggunakan kecepatannya yang 1. Kita masukin satu persatu sambil kita mixer sampai dia tercampur rata semuanya. Kuning telurnya udah masuk semuanya, udah tercampur rata juga. Kemudian kita cek lagi sekali lagi sambil kita aduk sebentar dengan spatula. Lalu kita akan masukkan bahan kering yang udah diayak tadi. Bahan kering ini terdiri dari tepung terigu dan coklat bubuk.
Kita aduk balik seperti ini, dan untuk memasukkan bahan keringnya juga secara bertahap. Di sini saya bagi menjadi 3 tahap. Sepertiga pertama kita aduk sebentar, nggak perlu sampai tercampur rata, cukup kelihatan tercampur aja udah cukup. Setelah itu sepertiga berikutnya kita aduk lagi sama, kemudian sepertiga yang ketiga kita akan aduk terus sampai rata dan make sure kalau bawahnya itu benar-benar tercampur rata ya. Semuanya benar-benar udah tercampur rata. Ini udah tercampur rata semuanya. Kemudian di sini kita siapin butter yang udah kita lelehkan tadi. Kita campur dengan 15 ml susu UHT full cream. Jika sudah, kemudian kita ambil sedikit adonan ini untuk mencampurkan ke dalam butter dan susu UHT-nya tadi. Jadi kalau misalkan dicampur dengan sedikit adonan seperti ini, nanti ketika kita mix, ini akan lebih mudah tercampur ratanya daripada butter dan susu UHT kita masukkan langsung ke adonan, itu akan lebih susah tercampurnya. Kalau udah masuk, kita aduk rata sampai dia benar-benar tercampur. Nah kalau udah nanti dia seperti ini, setelah itu kita siapin loyang. Untuk loyangnya saya pakai ukuran 28 x 28 cm, ini persegi ya. Kemudian langsung aja saya alasin dengan baking paper, langsung saya tuang ini semua adonannya ke dalam loyangnya. Kemudian kalau udah kita tuang, kita ratain aja semuanya sampai ke bagian ujung-ujung dan kita usahakan bagian atasnya itu ratanya sama. Kalau udah selesai, ini akan kita hentak-hentakan sebentar. Tujuannya yaitu mengeluarkan gelembung-gelembung di dalamnya. Jadi pori-porinya itu nanti biar nggak gede-gede gitu. Kalau udah, kemudian ini akan kita oven, dan pastinya oven sudah dipanaskan terlebih dulu di suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit atau hingga panas di dalam oven ini udah stabil. Nah, kalau udah, kemudian kita masukin aja loyang yang berisi adonannya. Setelah itu di sini akan kita putar waktunya selama kurang lebih 20 menit dan menggunakan api atas bawah. Untuk suhunya adalah 170 derajat Celcius. Langsung aja kita bikin simple sirupnya untuk bahan olesan nanti. Ini kita bikin perbandingan 2:1 ya, 2 untuk air dan gulanya 1. Di sini saya menggunakan 20 gram gula pasir, kemudian di sini saya tambahkan dengan 40 ml air. Kita masak, kita aduk-aduk terus seperti ini sampai dia mulai sedikit menyusut. Kalau udah, kemudian kita angkat, kita sisihkan aja simple sirupnya. Gampang banget kan ternyata untuk bikin simple sirup. Lanjut kita lihat untuk cake-nya tadi udah matang belum ya. Yap, udah selesai ya. Ini saya panggang selama 20 menit, kemudian langsung aja kita keluarin dari loyangnya. Lalu di sini akan saya buka untuk baking papernya, saya buka secara perlahan supaya tidak merusak bagian samping-sampingnya. Kemudian setelah itu di sini akan kita balik lagi seperti ini. Kemudian ini akan kita potong-potong atau kita bagi rata. Nah, di sini untuk cutter cake-nya saya menggunakan cutter cake yang bulat dan ini ukurannya ada 2 macam. Yang pertama adalah 8 cm dan yang kedua adalah 9 cm. Kita bandingkan nih, lebih baik menggunakan 8 cm atau 9 cm. Nah, nanti saya juga salah satunya akan membuat lebih tinggi dari yang lain. Nanti ada yang 3 layer dan ada yang 2 layer. Kira-kira lebih bagus yang mana ya? Dengan diameter 8 atau dengan diameter 9 dan dengan 2 layer atau dengan 3 layer. Jadi untuk cake-nya nanti ada 2 ukuran, yang ukuran 8 cm dan ukuran 9 cm untuk diameternya. Kurang lebih ini cake-nya seperti ini kalau udah dipotong, jadi dia nggak terlalu tipis banget, juga nggak terlalu tebal, jadi menurut saya ini pas banget ukurannya. Udah kita potong-potong semuanya, kemudian ini yang 8 dan 9 cm akan saya pisahin. Yang 8 cm saya mendapatkan 5 layer dan yang 9 cm saya mendapatkan 4 layer. Nah, kemudian setelah kita sisihkan, kita akan bikin dulu warna dari buttercreamnya. Nah, ini buttercreamnya teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas untuk resepnya.
karena buttercream ini udah sering banget saya bagiin untuk resepnya. Buttercream ini akan kita kasih pewarna makanan, sesuaiin aja dengan warna selera teman-teman masing-masing. Kebetulan di sini saya menggunakan warna biru dan kita aduk aja terus sampai dia buttercreamnya juga udah mulai halus. Kalau udah mulai halus seperti ini, dia lebih mudah untuk diaplikasikan ke cake-nya nanti. Setelah itu kita siapin cake tray-nya, ini yang bisa muter itu ya. Sebelum kita taruh sponge cake-nya, jangan lupa dikasih dulu buttercream sedikit di bagian bawah. Ini tujuannya nanti supaya ketika mau mengangkat lebih mudah. Setelah dikasih buttercream, kemudian baru kita timpa dengan cake-nya. Lalu kita olesin dengan simple sirup yang udah kita bikin tadi. Setelah dikasih simple sirup, baru bisa kita timpa dengan buttercream. Nah, di sini bagian dalamnya saya akan kasih warna-warni. Nah, yang pertama saya kasih warna putih dulu. Kita olesin aja secukupnya, mau banyak boleh, sedikit boleh, sesuaikan aja. Setelah rata, kita taruh cake-nya. Jangan lupa untuk diolesin dengan simple sirup. Setelah itu kita akan tambahkan buttercream lagi di bagian atas cake-nya ini. Nah, di sini saya menggunakan buttercream yang warna biru. Jadi nanti putih, biru, putih, biru ya. Gitulah, pokoknya biar keren aja ketika diiris. Ternyata bagian dalamnya berwarna-warni gitu. Untuk yang pertama ini saya akan bikin cake yang 3 layer. Kemudian bagian samping-sampingnya saya akan olesin dengan buttercream juga. Untuk bagian bawah dan atas ini saya bikin kayak gradasi gitu. Jadi bagian bawah ini biru, kemudian bagian atasnya itu putih. Setelah kita olesin semuanya agak tebelan ya, karena nanti akan kita halusin, kita kurangin dengan scraper seperti ini. Kita puter terus seperti ini sampai bagian luarnya itu halus. Bagian atasnya langsung aja dikasih buttercream, kemudian kita ratain semuanya seperti ini. Kalau udah semua buttercreamnya di bagian luar, waktunya kasih topping. Dan untuk menghiasnya, kali ini saya menggunakan crumble. Crumble-nya ini dari La Creva. Ini ada 2 jenis crumble kalau dari La Creva-nya. Ada yang fine dan extra fine. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan yang fine itu crumble-nya masih ada teksturnya, dan kalau extra fine itu crumble-nya halus tapi masih ada tekstur kram-kramnya gitu. Tapi dia lebih halus aja. Crumble ini super praktis karena sudah siap pakai tentunya, bisa jadi topping, bisa jadi isian, atau misalkan dicampur langsung ke cake juga bisa. Kemasannya praktis dan cocok banget buat kita yang suka banget bikin cake. La Creva si crumble yang lagi viral ini bisa bikin seru kreasi teman-teman. Soalnya teman-teman gak perlu lagi repot-repot untuk bikin crumble dari biskuit. Tinggal tuang aja dari kemasan, langsung bisa diaplikasikan ke segala cake yang teman-teman bikin atau kreasi apapun yang teman-teman bikin. Buat teman-teman yang ingin produk La Creva, bisa lihat aja di toko bahan kue terdekat di kota teman-teman. Pasti banyak banget ada La Creva di TBK-TBK terdekat. Yang pertama di sini saya akan gunakan La Creva crumble yang original. Nah, ini meskipun original, rasanya dari crumbnya itu berasa banget, enak dan pas banget. Bukan yang kemanisan, bukan yang keras, pokoknya teksturnya ini pas banget. Nah, untuk menghiasnya di sini bagian atasnya saya kasih crumb seperti ini, kemudian bagian samping-sampingnya akan saya hiasin dengan buttercream. Di sini saya akan membagi menjadi 4 cake ya, dan semuanya ini saya videoin. Yang lainnya cuman untuk menghias-hias aja. Untuk kreasi menghiasnya bisa disesuaikan dengan teman-teman. Nah, kalau yang pertama tadi ukuran 8 cm dan itu ukurannya tinggi ya, karena 3 lapis. Di sini saya menggunakan yang 2 lapis aja seperti ini. Menurut saya udah pas dan cukup banget kalau misalkan membuat 2 lapis seperti ini. Untuk buttercreamnya bisa disesuaikan dengan selera mau warna apa dan sebanyak apa. Yang ketiga ini saya akan menggunakan La Creva crumble yang red velvet seperti ini.
dan bisa banget untuk diaplikasikan ke samping-sampingnya. Kemudian bagian atasnya akan saya kasih stroberi biar nanti perpaduannya pas banget rasanya. Oke, kemudian ini akan kita angkat lalu kita sisihkan. Lanjut untuk yang keempat atau yang terakhir. Kemudian yang keempat ini saya akan kasih bagian atas-atasnya aja, kemudian bagian samping-sampingnya dikelilingi dengan stroberi. Masya Allah, ini enak banget. Mini tart yang kita kasih crumble itu udah perpaduan pas banget sih menurut saya. Tada, ini dia mini tartnya udah jadi semuanya. Jadi saya bikin dua size. Yang size pertama adalah 8 cm. Ini ukurannya segini, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga, jadi ukurannya pas banget. Dan 1 cm di atasnya ukurannya yaitu 9 cm. Yang bagian depan ini adalah 9 cm dan yang bagian belakang ini adalah 8 cm. Dan untuk ukurannya, kalau misalkan teman-teman lihat ini yang paling tinggi, ini sekitar 3 cake. Untuk ukuran 8 cm. Menurut saya untuk mini tart kayak gini, kalau misalkan pakai 3 layer, dia agak terlalu tinggi dan akan susah untuk mencari wadah yang bisa ditutup gitu. Kalau misalkan yang seperti ini kan cuma 2 layer dan itu sangat amat mudah untuk cari tempatnya karena kan memang ini konsepnya mini tart. Oke, yang penasaran langsung aja kita cicipin. Mau cicipin yang mana dulu ya? Mana yang mau dicicipin? Ya ini aja deh. Nah ini yang pertama kita cicipin yang 3 kayak gini. Kemudian kita potong aja pakai pisau. Sebenarnya kalau kecil gini mendingan itu dimakan langsung pakai sendok gitu loh. Tapi karena ya ini ala-ala kue tart lah ya, jadi kita harus potong gitu. Happy birthday Tungblut gitu ya. Si Tungblut lagi di luar si Tungblut. Oke, kita tarik. Wah, ini crumbnya enak banget. Crumbnya itu dari La Creva yang sesuai saya bilang tadi. Jadi nggak ribet mau bikin crumb. Tuh. Karena dia kecil ya, jadi ya kayak gini tuh. Tada! Masya Allah, enak banget. Sekarang kita cicipin dulu. Sebenarnya itu kita pakai ini karena, nah sebenarnya kan makannya itu di lunchbox gitu loh. Dia harus diambil gini, terus kita masukin ke sini kayak gini. Nah, kenapa saya bilangnya mendingan yang 2 lapis? Karena kalau 2 lapis itu masih bisa ditutup. Jadi dia nggak nempel ke bagian atasnya. Tapi kalau kayak gini kan terlalu tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Tada. Crumbnya itu enak banget. Berasa banget. Jadi crumbnya itu udah ada rasanya. Perpaduan antara crumbnya, cake-nya, sama buttercreamnya enak banget sih, parah. Enak sih ini, parah. Mau coba nggak ya? Ini, ayo sini, sini. Parah sih, enak. Enak nggak? Enak. Buttercreamnya itu kan tadi pakai kental manis ya. Nah, yang dipakai itu bukan kental manis, yang dipakai itu creamer. Jadi rasanya bener-bener, pokoknya. Kayak gini loh sebenarnya. Iya. Tuh kalau dia 3 itu susah, buat ditutupnya itu susah. Dengan resep yang saya share ini sebenarnya 1 lapisnya itu udah tebal. Jadi kalau misalkan 2 itu bukan yang tipis banget, dia udah agak tebal kayak gini. Oh pokoknya ini pas deh, enak banget. Oke, sekarang kita rasain crumble yang red velvet. Mau yang mana nih? Tanya suamiku dulu. Mau yang mana sayang? Yang merah. Semuanya merah. Ini crumble-nya kan red velvet. Mau yang ini apa yang full crumble-nya? Yang kanan. Yang full crumble ya? Wah, ayah ini tahu banget ya makanan yang enak. Ini full crumble, apalagi crumble-nya dari La Creva. Ini yang red velvet. Jadi kita coba lagi. Kita masukin dulu aja biar berasa lunchbox-nya. Kita masukin ke box kayak gini.
Ini ukuran yang 9 cm, jadi agak gendut ya menurut saya. Oke, nah sebenarnya cara makannya itu nggak usah dipotong-potong. Kalau udah di lunchbox langsung aja kayak gini nih, seret. Nah tinggal gini, nah dimakan langsung kayak gini, jadi nggak perlu pisau, nggak perlu apa. Bismillah. Enak banget, parah. Pakai stroberinya, pakai cake-nya, pakai crumbnya. Enak banget. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin mini tart yang super mudah kayak gini. Kalau misalkan teman-teman mau pakai crumble, bisa pakai crumble dari La Creva. Ini enak banget, cara bikinnya juga mudah. Kita nggak perlu pusing-pusing untuk bikin crumble karena crumble-nya itu dari La Creva. Yuk beli sekarang untuk La Crevanya supaya bisa bikin seru kreasimu. Share video ini jika bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bikin mini tartnya ya. Yang mana? Ini deh. Makan.